Lam Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Tilka ayatul ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Maklum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athar ala rasulillah wa alihil athar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita terus berdoa dan berdoa semoga Allah SWT menjadikan ayat-ayat itu sebagai wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan tempat yang semulia-mulianya nanti di sisinya, memberikan keberkahan yang seluas-luasnya kita di dunia ini, dan kita niatkan dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah SWT memenangkan agamanya di muka bumi ini secepatnya. Kita mulai surat baru, yaitu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr berada pada nomor urut yang ke-15. Jadi kalau kita urut dari yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa yang keempat, Al-Ma'idah yang kelima, Al-An'am yang keenam, Al-Araf yang ketujuh, Al-Anfal yang kedelapan, At-Taubah yang ke-9, kemudian Yunus yang ke-10, kemudian Yusuf yang ke-12, kemudian surat Hud tadi kita lewati, surat Hud ayat yang ke-11, surat Yusuf surat yang ke-12, lalu kemudian surat Arad yang ke-13, kemudian terakhir yang kita baca surat Ibrahim yang ke-14. Dan sekarang kita masuk pada nomor urut yang ke-15 yaitu surat Al-Hijr. Ya. Al-Hijr, yang dimaksud Al-Hijr adalah negeri Hijr. Disebut negeri Hijr karena negeri ini terdiri daripada batu-batuan. Makanya kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan the rock.
Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah keseluruhan ayat adalah 99 ayat. Sehingga kita akan membaca surat ini sekitar 20 kali pertemuan. Jadi 20 kali pertemuan, karena setiap pertemuan kita membaca 5 ayat. Dan kita sekarang memulai ayat yang pertama. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Jadi ini adalah juga huruf muqatta'ah. Jadi sudah beberapa ayat surat sebelumnya juga menggunakan hal yang sama. Jadi alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anil mubin. Jadi kata-kata ini atau kalimat ini banyak miripnya dengan Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran terutama setelah huruf muqatta'ah. Kita sudah sampaikan setelah huruf muqatta'ah, huruf terputus-putus itu di belakangnya kitab suci. Entah disebut dengan Al-Quran atau bukan. Ya. Ada yang tidak menyebut Alkitab seperti dalam surat Ar-Rum, tetapi berbicara tentang keluar biasaan Al-Quran. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rum itu tidak langsung dikatakan Alkitab, saya berbicara tentang bahwa Al-Quran itu berbicara tentang masa lalu dan masa datang. Dan bagi Al-Quran, masa lalu, masa datang sama saja. Beda dengan kita, masa lalu adalah pengalaman, masa depan adalah pengetahuan. Artinya baru pengetahuan, belum kita alami. Kalau sudah masa lalu, berarti kita sudah alami. Dalam Al-Quran, masa depan ataupun masa lalu sama saja. Coba kita lihat perbandingan ayat ini, karena kita lihat di sini sudah ada beberapa, terutama kita bandingkan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ibrahim. Kita lihat di sini nih. Ya. Surat Ibrahim adalah surat yang ke-14. Ini juga permulaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, ini surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Supaya engkau mengeluarkan manusia. Jadi tugasnya Al-Quran harus ada orang. Tu-nya di situ, taknya di situ adalah Nabi. Ya, ini Nabi Muhammad. Ya. Jadi Al-Quran harus ada penjelasnya orangnya nih. Kitabun harus ada taknya di sini adalah Muhammad. Agar engkau Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi kitab suci harus dibahasakan, diucapkan oleh Nabi, diungkapkan, diberbicarakan. Makanya Nabi adalah kitab suci yang berbicara. Minaz zulumati ila nur biizni rabbihim ila suratil azizil hakim. Ini permulaannya. Kita lihat terakhir kemarin. Ya, ayat terakhirnya ayat 52. Hada balagul linnas. Al-Quran ini maksudnya ini. Ya. Jadi hada ini adalah yang tadi disebut dengan alif lam ra. Kitabun anzalnahu. Jadi di sini hada Al-Quran ini balag linnas adalah penyampaian untuk seluruh manusia. Waliyundaru bihi. Dan supaya manusia memberikan peringatan atau manusia diberikan peringatan dengannya, dengan Al-Quran ini, ya, dengan ini. Waliya'lamu, dan supaya manusia itu mengetahui annama huwa ilahun wahid. Artinya tidak ada lagi yang ada hanya satu, yaitu Allah. Jadi tugasnya Nabi mengajarkan Al-Quran agar dalam jiwa manusia itu tidak ada apapun selain daripada yang satu, ilahukum ilahun wahid. Cuma ditutup dengan waliyadzakara ulul albab. Kita sudah bahas ini pada hari Senin yang lalu. Ya, jadi hari Senin yang lalu kita sudah bahas ini. Jadi terakhirnya seperti ini. Ya. Nah setelah ini 52, ya kita lihat langsung masuk lagi di sini. Ya. Langsung di sini alif lam ra tadi surat Al-Hijr ini. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Sama permulaannya lagi. Ya, sini juga tilka ayat, ya. Al-Kitabi wa Qur'anin mubin. Ya, ini ayatul kitab, ayat-ayat dari kitab suci.
Ini ke bawah gara-gara ini namanya mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Ya. Ini adalah dhamma, di sini adalah kasrah karena ini adalah majrur gara-gara ini. Ya. Wa Qur'anin mubin, dan Quran yang memberikan penjelasan yang terang benderang. Mubin itu jelas nyata. Ya, kalau ada mengatakan Al-Quran itu susah, sebetulnya enggak. Karena ini menggunakan kata mubin itu jelas. Ya, jadi mungkin kalau tidak jelas ada dua kemungkinan. Ya, mungkin kita tidak paham bahasa Arab, atau yang kedua tidak perlu juga walaupun tidak paham bahasa Arab tetap bisa mubin asalkan terjemahannya itu bagus. Nah, masalahnya terkadang terjemahan itu tidak bagus, ya, terlalu letterleh misalnya. Terjemahannya itu kemudian tidak mengakomodasi kultur asal dan kultur serapan, sumber dan tujuan penerjemahan. Jadi kalau orang menerjemahkan itu kan harus tahu kultur bahasa asal dan tahu kultur bahasa objek di mana Al-Quran itu diterjemahkan, supaya bisa disesuaikan, diadaptasikan. Nah, ketika ini tidak terjadi, terkadang kaku ataukah susah dimengerti. Padahal kalau kita baca aslinya, kalau orang mengerti kaidah bahasa Arab itu indah sekali sebetulnya Al-Quran, gampang dipahami. Ya. Tilka ayatul kitab Qur'anil mubin. Jadi ini adalah penjelasan bahwa Al-Quran ini adalah Qur'anil mubin. Dia memberikan penjelasan. Ya. Sekarang kita lihat lagi ayat-ayat, karena ini ada beberapa Al-Quran mengatakan ini. Ya. Kita lihat tadi misalnya ini adalah surat Al-Hijr. Ya. Tadi sebelumnya kita sudah lihat surat Ibrahim. Ya. Alif Lam Ra juga. Sebelumnya juga Ar-Ra'du ini. Alif Lam Ra juga. Kan begitu. Ada berapa? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kita siapkan surat penjelasan di surat 27 juga ini mirip. Ya. Surat An-Naml. Ya, An-Naml ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Ini adalah huruf muqatta juga. Huruf to dan huruf sin. Ini tidak ada samanya dalam Al-Quran. Tosin. Ya. Tosin. Ada di tempat lain tapi panjang ya. Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ya, ini mirip. Tilka itulah ayat-ayat Al-Qur'an wa kitabim mubin. Ya, di sini yang ditunjuk di sini adalah ayatul Qur'an baru wa kitabim mubin. Kalau di sini tadi, ya, kalau kita lihat di sini tilka ayatul kitab. Kalau di sini kan mana tadi? Kalau di sini kan tilka ayatul kitab. Ya, mana tadi? Ini nih ya. Tilka ayatul Quran, ya, jadi beda dengan ini. Ya. Ini adalah tilka ayatul kitab. Ya, kalau di sini tadi tilka ayatul Quran, ya, bisa dibedakan Bapak sekalian. Kalau di sini tilka ayatul Quran, sedangkan ayat yang kita baca ini, surat yang kita baca, tilka ayatul kitab. Jadi di sini bertukar. Kalau di surat Al-Hijr tadi, di sini tilka ayatul Quran. Baru di sini wa kitabim mubin, ya, kamu gitu. Sedangkan yang aslinya yang kita baca sekarang ini adalah tilka ayatul kitab wa Qur'anil mubin. Jadi bertukar posisinya ini dengan ini. Ya. Jadi di surat An-Naml tadi tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Kalau ini kan tilka ayatul kitabi wa Qur'anil mubin. Nah, ini dia. Tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Nah, kenapa mesti seperti ini? Apakah ini kebetulan? Tidak. Allah yang menjelaskan bahwa ayatul Quran di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Alkitab juga. Jadi Alkitab itu Al-Quran. Tilka ayatul kitab sama tilka ayatul Quran. Berarti Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi ingat, Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Dari mana kita tahu ya? Yang menjelaskan bukan kita, tetapi ayat ini nih, ya, ayatul Quran. Ya. Jadi Al-Quran di sini setara dengan Alkitab di sini. Jadi artinya Alkitab adalah Al-Quran. Baru kemudian wa Qur'ani mubin. Nah, di sini disebutkan wa kitabi mubin. Ya. Jadi itulah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang menjelaskan. Ya. Ingat kata-kata kitabin di sini adalah juga dari sini nih ayatul Quran. Jadi kalau kita bisa sampaikan, kalau kita ulangi sini ayatul Quran wa ayatu kitabin mubin. Tilka ayatul Quran, ya.
wa ayatu kitabin mubin. Ayat Al-Quran dan ayat kitab yang nyata. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Quran adalah Alkitab, seperti tadi ayat yang kita baca. Wa kitabin di sini artinya berisi ketetapan-ketetapan, kitab yang nyata. Ya, jadi dua. Jadi dengan demikian ada Al-Quran, ada kitab, Alkitab adalah Al-Quran. Sedangkan di sini menggunakan kata wa Qur'anin. Al-Quran, tetapi kok kenapa tidak pakai alif lam ma'rifah di sini? Penekanannya bukan pada Al-Qur'annya di sini, tapi bacaan. Sebetulnya di sini bacaan sebetulnya. Ya. Jadi dan bacaan yang berisi penjelasan yang terang benderang, nyata. Ya. Karena kalau Al-Quran yang dimaksud secara harafiah, berarti kan pakai alif lam ma'rifah juga. Harusnya tilka ayatul kitabi wal Qur'ani mubin, kan begitu. Tapi tidak begitu bunyinya, tapi menggunakan kata wa Qur'ani mubin, berarti bacaan. Jadi ini adalah bacaan, Alkitab ini adalah bacaan, Al-Quran juga adalah bacaan. Al-Quran memang satu asal kata dengan Quran di sini, satu asal kata dengan qara'a yaqra'u, membaca. Quranan itu adalah bacaan. Jadi artinya nanti disebut Al-Quran kalau dibaca terus menerus. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Jadi ulangi, sampai kapan kita harus membaca Al-Quran? Sampai kapan kita harus menghayati, mentadabburi Al-Quran? Sampai hayat menjemput. Sampai kita meninggal dunia. Jadi di sinilah kesabaran kita ditentukan. Orang yang paling tinggi kesabarannya adalah orang yang menyiapkan waktu dan tenaganya untuk mentadabburi dan terus mentadabburi Al-Quran sepanjang hayatnya sampai nafasnya yang terakhir. Ingat, sampai nafas yang terakhir, arti nafas terakhir itu nafas yang tidak kembali lagi. Kalau kita bernapas kan keluar masuk, tarik masuk lagi. Nah, begitu nanti ditarik keluar tidak masuk lagi. Nah, itu dia nafas terakhir. Pada saat itu kematian sudah datang dan itulah akhir daripada pembacaan kitab suci. Kalau ada hadis yang mengatakan bahwa belajarlah dari buayan sampai liang lahat, maka bukankah pelajaran yang paling tinggi adalah Al-Quran? Jadi kata belajarlah dari buayan sampai liang lahat itu berlaku pada semua jenis ilmu yang bermanfaat. Tetapi setinggi-tingginya ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Kalau kita belajar membaca buku masih ada yang sia-sia. Terkadang penulisnya menulis kalimat-kalimat yang tidak bermakna misalnya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada, semuanya bermakna, semua bermanfaat. Oleh sebab itulah, pelajaran yang paling tinggi yang harus kita pelajari sampai akhir hayat adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini kita butuhkan sepanjang masa. Ya namanya ilmu-ilmu lain, kita butuhkan selama kita berprofesi di situ. Contohnya misalnya kita seorang sarjana teknik sipil. Nah, teknik sipil itu adalah teknik yang mempelajari cara membuat jembatan, jalan-jalan, gedung-gedung besar, struktur gedung, dan sebagainya. Rel kereta api, nah itu namanya sipil. Tapi begitu mereka tidak berprofesi sebagai sipil, misalnya banting profesi menjadi pedagang, penjual beras misalnya, ya maka kemudian ilmu sipilnya tidak dibutuhkan lagi, tidak digunakan lagi, seperti itu. Tidak digunakan lagi karena tidak bikin jembatan lagi. Nanti dibutuhkan pada saat akan bikin jembatan, butuh perhitungan namanya. Ya, perhitungan gaya-gaya yang bekerja pada jembatan yang memungkinkan jembatan itu bisa dilewati kendaraan sekian ton dan kemudian tidak roboh. Nah, itu adalah keahliannya. Nah, begitu juga misalnya kalau dokternya. Dokter itu kalau tidak menjalani profesi dokter lagi, misalnya dia tiba-tiba menjadi menjadi pialang itu di bursa, pialang itu adalah pedagang saham di bursa, ya maka tentu dia tidak butuh lagi itu ilmu kedokterannya, nah, gitu. Kalau itu dia pakai untuk dirinya saja. Nah, jadi dengan demikian itu ilmu-ilmu di dunia bagus tetapi manfaatnya terbatas. Tapi kalau Al-Quran, karena berkaitan dengan kehidupan, maka selama kita hidup, dibutuhkan selama-lamanya. Maka disebutkan, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Jadi Al-Quran itu adalah dibutuhkan selama-lamanya.
Maka disebut sebagai Al-Quran yang mubin ya. Waktu kita membaca surat Yusuf dulu itu juga ada kata-kata itu. Tilka alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan. Sesungguhnya kami menurunkan, inna anzal kami turunkan, hu-nya di sini adalah Alkitab di sini ya. Kami menurunkan Alkitab itu sebagai bacaan Arabian yang berbahasa Arab, la'allakum taqilun. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran itu akalnya bekerja. Karena yang membuat manusia jadi manusia adalah ketika akalnya bekerja. Ketika manusia sudah tidak bekerja akalnya dengan baik, pasti akan aneh-aneh, lucu-lucu orang itu, anak itu, orang itu. Jadi, kalau akal sudah tidak bekerja dengan benar, maka nanti lucu-lucu. Seharusnya dibicarakan, tidak dibicarakan. Seharusnya tidak dibicarakan, dibicarakan. Inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ini juga kita temukan di surat Yasin, mirip juga. Allah berfirman, wa ma 'allamna, surat Yasin ayat 69. Surat Yasin itu surat 36 ini Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Al-Quran ini bukanlah syair. Bahwa Al-Quran itu seperti syair, ya, tapi bukan syair. Apa bedanya syair dengan Al-Quran? Oh, beda, ada bedanya, ada samanya juga. Samanya adalah berseni, ya, kalimat-kalimatnya berseni. Jadi syair itu bisa kita artikan sebagai seni menulis, ya, itu adalah syair. Seni mengungkapkan perasaan dalam bentuk tulisan yang sederhana, tetapi indah dan bermakna. Itu syair. Nah, sedangkan Al-Quran itu mengandung bentuk-bentuk syair, tetapi isinya bukan syair. Isinya bukan syair. Karena kalau syair itu pertama lebih kepada penghayatan pribadi orangnya. Sumbernya adalah dirinya sendiri. Sedangkan Al-Quran itu bukan inspirasinya Nabi Muhammad. Ya, Al-Quran adalah wahyu yang diterima dari Allah. Jadi beda. Kalau syair itu syair, ya, orang Arab menyebutnya syair. Kalau syair atau syair itu adalah karangan daripada penyairnya, penulis syairnya. Sedangkan kalau Al-Quran kan bukan karangan Nabi Muhammad. Jadi situ bedanya. Tapi persamaannya adalah Al-Quran itu mempunyai bersajak. Sajaknya di belakang ada AA, ada AB. Ada AA, ada AB. Jadi seperti itu. Nah, dengan demikian Nabi Muhammad tidak pantas bersyair, karena kalau dia bersyair dia mengarang. Maka dikatakan wa ma 'allamna syi'ra. Kami tidak mengajarkan kepada Nabi itu syair. Tapi bukan berarti syair dilarang, nggak ada kata-kata dilarang di sini. Bahwa yang ada pada Nabi Muhammad itu bukan syair. Ya. Wa ma yanbaghilah, dan dia tidak pantas bersyair. Apa artinya tidak pantas bersyair? Masa Nabi utusan Tuhan mengarang? Ya. Berarti berbohong atas nama Allah. Dengan demikian, namanya Nabi utusan Allah tidak mungkin berbohong atas nama Allah. Maka semua yang dikatakannya adalah kata-kata Allah. Maka bukan syair namanya. Jadi syair disebut syair kalau dia dikarang, terinspirasi oleh dirinya sendiri, sehingga syair itu memang indah, tetapi ada yang salah juga isinya. Ya. Tidak sedikit kali syair itu isinya salah. Yang kedua, banyak syair yang nanti isinya ketinggalan. Ketinggalan artinya kontennya mungkin masih bisa dipakai, tetapi dasar pengungkapannya itu sudah tidak diketahui orang lagi. Jadi seperti itu. Jadi wa ma 'allamna syi'ra ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Jadi tiadalah pantas kami mengajarkan kepada Muhammad itu syair atau syair, dan dia memang tidak pantas bersyair. In huwa, tiadalah dia yang kami sampaikan ini, maksud Al-Quran ini, illa kecuali dzikrun, peringatan, wa Quran, dan bacaan. Isinya pelajaran dan harus dibaca terus-menerus, dan isinya mubin, nyata. Nah, ingat, isinya nyata, jelas, terang benderang. Jadi illa dzikrun wa Qur'anu mubin, kecuali dia adalah peringatan dan bacaan yang nyata, seperti di ayat ini tadi ini ya. Wa Qur'ani mubin, sama. Tilka ayatul kitabi wa Qur'ani mubin. Nah, tadi di sini adalah in
huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tiadalah dia yang disampaikan oleh Nabi itu illa kecuali peringatan atau pelajaran kayak kurikulum wa Qur'an dan Al-Qur'an mubin yang nyata, yang jelas. Jadi seperti itu. Wa Qur'anun mubin. Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama itu kadang-kadang, ya. Rubama kadang-kadang atau ini di akhirat nantinya, ya. Jadi di akhirat nantinya orang beriman itu terkadang berpikir, coba dulu di dunia saya berserah diri nih. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Jadi terkadang orang-orang yang dulu di dunia kafaru ini bentuk lampau, ya. Jadi kata-kata kafaru di sini adalah bentuk lampau ini, ya. Jadi terkadang orang-orang yang kafar itu menginginkan ini, yawaddu. Ya. Terkadang menginginkan untuk apa? Laukanu, seandainya mereka itu muslimin, berserah diri, muslimnya. Jadi terkadang mereka itu inginnya, coba dulu di dunia saya berserah diri. Nah, artinya apa? Apa yang diingatkan Allah di dalam Al-Quran di dunia ini menjadi kenyataan di akhirat. Karena mereka mengatakan, coba dulu saya berserah diri muslim. Ingat, kata muslim di sini bukan nama agama, tetapi sifat orang yang berserah diri kepada Allah. Apa itu artinya berserah diri kepada Allah? Egonya lepas. Ya. Egonya menghilang. Yang ada hanya akunya Allah. Egonya Allah saja yang ada. Jadi ketika berkata aku, dia mewakili akunya Allah. Ketika dia berkata aku dan tidak mewakili akunya Allah, berarti dia tidak berserah diri. Karena ingat, inilah tingkatan yang paling tinggi sebetulnya. Ya, jadi Muslim itu berserah diri adalah kondisi atau keadaan jiwa yang paling tinggi. Nabi Ibrahim itu kita tahu, Nabi Ibrahim itu adalah Sayyidut Tauhid. Nabi Ibrahim itu adalah penghulunya orang-orang atau nabi-nabi bertauhid. Nah, ketika dia mencapai puncak cobaannya, ketika diperintah untuk menyembelih anaknya, menggunakan kata-kata falamma aslama, maka tatkala keduanya berserah diri. Ya. Atau di surat tadi dikatakan bahwa ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, ya, maka kemudian dikatakan aslam tulirabbil alamin. Ketika Allah mengatakan Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Aslam tulirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Aslam itu adalah fi'il, kata kerja. Orangnya namanya muslim. Muslim ini orangnya. Ini adalah isim, kata bendanya, kata nama muslimin ini. Ya. Nah, jadi kita harus berusaha ini. Dan nanti kita lihat bahwa pesan para da'i, para khotib di mimbar-mimbar masjid, pada saat mereka berkhutbah itu diantaranya membaca ayat yang ada kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama. Ya. Kita lihat di sini surat An-Nisa. Ya. Yauma idzin, pada hari itu nantinya di akhirat, ya, kita perlu membaca baik-baik ini agar jangan sampai kita termasuk di sini. Karena kalau di akhirat kita ingin, ya, kalau di akhirat kita ingin, ya, untuk berserah diri kan tidak ada lagi gunanya. Ya. Yauma idzin, pada hari itu yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafaru itu ingin sekali wa asau. Jadi orang kafaru dan asau rasul. Jadi ada dua di sini, alladzina kafaru, orang yang menentang, kafaru, menutup hatinya dari kebenaran. Yang kedua, mendurhakai rasul. Dia tahu, tetapi dia mendurhakai rasul. Apa namanya asau rasul? Dia menyimpang dari ketetapan rasul. Rasul telah menentukan sesuatu, dia memilih sebaliknya. Ya. Nah, sehingga kemudian agama juga ikut rusak. Agama menjadi objek pembantaian oleh kelompok-kelompok kuat. Ya, kita lihat misalnya komunitas-komunitas umat Islam selama ini seperti tak berdaya. Di Rohingya dia diusir seperti itu. Ya. Di Gaza sekarang dibunuh satu persatu.
Di beberapa tempat negaranya dipecah belah seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka mendurhakai Rasul, sehingga tidak ada lagi kepemimpinan tunggal yang melindungi umat Islam. Sehingga umat Islam itu hanya berlindung kepada pemerintahannya masing-masing. Sementara pemerintahannya juga berlindung kepada negara yang melakukan kejahatan itu. Ya. Pemerintahnya orang Islam, umat Islam berlindung kepada negara besar yang justru melakukan pembantaian demi pembantaian itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya nanti akan terjadi penyesalan di akhirat. Yauma idzin, pada akhirat nantinya, yawaddul ladzina kafaru as-rasul, orang-orang yang tertutup hatinya dan durhaka kepada Rasulnya, pada saat itu ingin sekali, seandainya, kita artikan seandainya ini, lau itu seandainya, tusawwa bihimul ard, seandainya di dunia itu juga hanya jadi tanah saja, tusawwa bihimul ard, setelah mati rata dengan tanah saja, artinya tidak dibangkitkan lagi. Tusawwa itu diratakan saja dengan tanah, artinya dikembalikan jadi tanah saja. Lau tusawwa bihimul ard, mereka disamaratakan dengan tanah saja. Ya. Ini bukan hanya sekali berkata begini. Coba kita lihat lagi di surat lain. Kita lihat misalnya surat yang ke-78. Ya. Surat An-Naba, ayat terakhir. Kita lihat ayat terakhir 40. Inna anzarnakum, ini surat An-Naba, surat 78. Ayatnya 40. Inna, sungguhnya kami, kata Allah, anzarnakum, telah memberikan peringatan kepada kalian tentang adzaban qariba, tentang azab yang dekat. Jadi azab itu dekat sekali. Ya. Pada hari itu, yauma di sini pada hari itu, pada saat yang disebut dengan azab yang dekat di sini, pada hari itu yanzurul mar'u, manusia melihat. Yanzurul mar'u. Hanya pernah kita terangkan dari Senin kemarin, kata an-nafs dengan mar itu beda. Tidak menggunakan kata-kata kullu mar'in, tapi kullu nafsin, kamu gitu. Padahal kalau orang secara umum ya mar al-mar, ya. Kalau perempuan mar'ah. Ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu orang-orang atau orang melihat, memperhatikan ma qaddamat yadah, terhadap catatan amalnya. Kita artikan catatan amal karena secara bahasa artinya apa-apa yang dulu di dunia dikerjakan oleh kedua tangannya. Karena kita sebutkan catatan amal. Ya. Di sana mereka menyaksikan amal perbuatannya. Wa yaqulul kafir, dan berkatalah orang yang kafir, ya laitani, alangkah senangnya saya Tuhan, kuntu, seandainya dulu di dunia, turaba, saya hanyalah tanah ini. Turaba itu tanah. Kalau di tanah disebutkan al-ard, sama saja. Ya laitani, kata mereka, ya laitani, ya Allah, coba dulu di dunia saya hanya tanah saja. Ya laitani kuntu turaba. Ya, tapi kalau di sini menggunakan kata-kata ya tusawwa bihimul ard. Ya. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asar rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditha. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan diri terhadap Allah. Tidak bisa menyembunyikan apapun yang dilakukannya sesedikit pun terhadap Allah. Wa la yaktumunallaha haditha. Nah, jadi jemaah sekalian, ayat ini, ingat, ayat ini untuk kita masing-masing. Marilah kita merenungkan ayat ini, bahwa kita semuanya akan kembali ke sana. Jadi, wala yaktumunallaha haditha. Allah tidak akan pernah menyembunyikan, mereka tidak akan bisa bersembunyi kepada Allah, menyembunyikan kepada Allah, atau bersembunyi dari Allah, tentang kejadian-kejadian dulu di dunia yang mereka lakukan. Ya, jadi seperti itu. Surat Anbiya 108. Ini 108 ini sambungan daripada ayat sebelumnya 107, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ayat 107 adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baru 108, qul, katakanlah Muhammad, innama, kenapa Muhammad? Karena tadi di atas wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus kamu Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Qul, katakanlah Muhammad, innama, hanya saja, yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, annama, bahwasanya, ilahukum, ilah kalian, ilahun wahidun. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Bahwasanya diwahyukan kepada saya, apa isi daripada wahyu itu? Intinya satu,
ilahukum ilahun wahid. Sama dengan sebelumnya juga kita lihat. Bahwa ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Jadi inti daripada Al-Quran adalah ketika kita sudah sampai pada mensyahadahi ataukah menjadikan musyahadah pada diri kita bahwa tidak ada lagi yang besar selain Allah. Tidak ada lagi yang membuat kita terkesan dan terkesima selain daripada Allah. Selama kita masih terkesan dan terkesima selain daripada Allah, berarti masih ada yang salah dalam diri kita. Terkesima dengan kota-kota, terkesima dengan keindahan alam, terkesima dengan benda-benda, terkesima dengan emas, harta, dan sebagainya, maka itu berarti masih ada yang salah dalam diri kita. Belum sampai pada tingkat ilahukum ilahun wahidun. Makanya segala sesuatu yang membuat kita kagum selain daripada Allah itu adalah ilah. Makanya ketika menyebut ilah menggunakan wahid, bukan ahad. Ya, kalau ahad itu seperti Allahu ahad. Tapi kalau wahid kebanyakan di depannya ilah. Kenapa? Karena ilah ini bisa banyak. Ya, ilahukum ilahun wahidun. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian telah berserah diri? Nah ini dia. Fahal antum muslimun, sudahkah kalian berserah diri? Jadi apakah kalian sudah berserah diri? Ya, jadi setelah kita membaca Al-Quran, maka wahyu. Apa yang bisa kita jadikan tolak ukur kalau Al-Quran itu kita berhasil mentadaburinya? Ketika sedikit demi sedikit, lama-kelamaan, hilanglah ilah-ilah itu dalam diri kita, sehingga yang tersisa dalam jiwa kita adalah ilahun wahidun. Nah, satu. Setelah yang tersisa hanya ilahukum ilahun wahidun, maka kita berserah diri kepada yang satu itu. Fahal antum muslimun. Nah, jadi ini dia. Nah, jadi berserah dirilah intinya di sini. Jadi intinya di sini adalah berserah diri. Ya. Jadi muslimun sama saja ya. Nah, ini juga yang kita sampaikan tadi selalu dibaca oleh para khotib ketika naik di mimbar, terutama di khutbah pertama biasanya mengingatkan orang bertakwa. Ingat jemaah sekalian, kalau orang berkhutbah, tujuan utama khutbah itu adalah mengajak orang bertakwa. Makanya biasanya kalau ada menghadiri khutbah, yang dibaca itu adalah surat Ali Imran ayat 101 atau 102. Coba kita lihat di sini. Surat Ali Imran surat 3 ya. Nah, kalau bapak-bapak yang rajin ke masjid sholat Jumat biasanya tahu ini ya. Ini ayatnya, ayat 102. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa ya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kau mati. Nah, apa artinya janganlah kau mati? Artinya secepatnya. Kan kita tidak tahu kapan matinya. Ya. Kalau kita baca ini, jangan kau mati. Ya, seakan-akan kita tahu kapan matinya. Sementara kan tidak ada yang tahu kapan matinya. Jadi artinya secepat-cepatnya. Maka ayat ini di tempat lain disebut dengan istilah wasari'u, bersegeralah, bercepat-cepatlah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan berserah diri. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati. Ingat, ini untuk kita ini Pak Ude, jangan pikir kalau kita baca Quran jangan bayangkan orang lain. Kita ini untuk kita ini. Taknya di sini kita, saya yang membaca, bapak yang membaca, ibu yang membaca, puan, tuan yang membaca. Jadi taknya di sini kamu, ya. Wala tamutunna, janganlah kalian mati, ya. Illa kecuali wa antum. Kenapa nunnya tasdid di sini? Ini tasdid namanya, nun tasdid sini. Janganlah kamu benar-benar jangan mati, kira-kira gitu. Kamu jangan benar-benar mati. Artinya bersungguh-sungguhlah untuk mati dalam keadaan berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi kita semua mengusahakan itu. Berserah diri kepada siapa tadi? Ya, ilahukum ilahun wahidun. Dari bagaimana kita mencapai derajat ilahukum ilahun wahidun? Yuha ilayya, kata Nabi. Melalui wahyu yang diwahyukan kepada saya. Makanya di surat Yasin dikatakan tadi adalah bahwa Al-Quran ini bukanlah syair, yang disampaikan oleh Muhammad bukan syair, tetapi wahyu
yang arahnya kepada ilahukum ilahun wahidun. Ya, ingat tadi di sini. Yasin tadi. Ya. Wa ma allamna syirra ma yanbagila in huwa illa dzikrun wa qur'anin mubin. Dia adalah Al-Qur'an yang mubin. Jadi seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi. Agama adalah nasihat. Kita ingatkan dulu agama itu adalah memberikan pelajaran, nasihat kepada kita semuanya. Tapi kalau kita memilih jalan yang salah, silakan kata Tuhan. Al-Quran mengatakan, man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau Islam silakan, berserah diri silakan. Yang mau ingkar silakan. Kalau mau minum-minum terus seperti ini, ya silakan kata Tuhan. Ya. Minum terus sampai sebanyak-banyaknya kata Tuhan. Tetapi ingat, kata Tuhan, semua akan ada akibatnya. Kenapa Allah melarang kita minuman keras? Karena merusak tubuh kita dan bisa merusak orang lain. Kenapa? Karena kalau kita teler, kalau kita mabuk, kita bisa ribut dengan orang, kita bisa ribut dengan keluarga kita juga bisa merusak diri kita sendiri. Seperti itu. Dan bukan hanya itu, karena ini adalah merupakan akad agama, maka kalau kita melakukannya melanggar akad agama kita. Pelanggaran akad agama juga melahirkan konsekuensi. Ya. Zarhum, biarkanlah mereka, kata Tuhan. Itu maksudnya mengatakan zarhum. Kenapa kita sampaikan ini dengan bahasa penuh tekanan? Karena sering sekali ada orang lain yang terlalu memikirkan orang lain. Ada orang yang memikirkan orang lain. Ya. Ada orang memikirkan orang lain. Kalau orang itu melanggar, ya itu urusannya negara. Nanti negara yang menangkap mereka. Saya tadi dilarang minum arak, katakanlah begitu. Lalu kemudian minum arak. Nah, nanti yang berurusan dengan negara. Ataukah misalnya dia mabuk dan merusak orang lain, ya tentu negara yang berurusan dengan negara. Tapi dari sisi kita, ya tentu kita silakan. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau silakan. Seperti itu. Jadi agama itu memberikan kebebasan kepada manusia. Kecuali kalau larangan agama itu telah diakomodasi, telah diserap, diabsorb oleh negara. Sudah diratifikasi oleh negara. Ketika sudah diratifikasi oleh negara, ya bukan hukum agama saja, tetapi telah menjadi hukum negara. Seperti contohnya hukum gantung atau hukum mati, qisas. Nah, itu adalah hukum Al-Quran. Apakah wajib berlaku di sebuah negara? Tidak. Ya. Kenapa? Tergantung negara itu. Kalau negara itu meratifikasinya ataukah mengabsorbs atau telah menjadikannya sebagai undang-undang negaranya, ya wajib jadinya. Tapi kalau belum, ya belum tidak wajib di negara itu. Ya, kenapa? Karena belum diterima sebagai undang-undang. Nah, maka Al-Quran mengatakan di sini zarhum terhadap orang-orang yang suka melakukan kerusakan dan kejahatan, ya silakan saja mereka. Zarhum, biar kalau mereka ini, Allah bilang begitu, zarhum ya'kulu, silakan mereka suruh makan, wa yatamattau dan bersenang-senang. Ingat, orang kerjanya makan dan bersenang-senang. Tidak bolehkah kita makan? Boleh, tetapi jangan melampaui batas. Tidak bolehkah kita bersenang-senang? Boleh, tapi ingat, ya, kesenangan itu bisa menipu orang. Mata'ul ghurur, seperti itu. Itu disampaikan Al-Quran. Ya. Jadi, dan kesenangan itu di dunia terbatas. Ya. Dibatasi oleh kemampuan tubuh kita, dibatasi oleh umur kita. Ya. Jadi, Allah mengatakan, zarhum, biarkanlah mereka ya'kulu makan, wa yatamattau dan bersenang-senang. Wa yulhihimul amal dan angan-angan melalaikan mereka. Kenapa angan-angan? Karena angan-angannya panjang sekali, tidak realistik, tidak membumi, ya. Tidak turun ke bumi, ya. Terlalu mengawan-awan. Saya nanti bersedekah kalau sudah kaya raya seperti Elon Musk. Nah itu kan kapan bersedekahnya kalau begitu? Ya. Saya nanti berhaji kalau sudah punya perusahaan multinational corporation, kamu gitu. Ya, akhirnya tidak haji-haji. Begitulah seterusnya. Saya nanti akan membaca Al-Quran kalau seluruh urusan perusahaan saya, korporasi saya sudah selesai. Sudah sudah jalan dengan baik, sudah running well. Nah, baru kemudian saya
belajar Al-Quran. Apakah dia tahu kalau dia mati setelah semuanya running well? Itu masalahnya. Bagaimana kalau ternyata belum running well, kita sudah mati? Nah, itu masalahnya tuh. Nah, makanya Tuhan mengatakan biarkan saja mereka. Jadi, dari sisi kita ini bukan hanya orang lain, tapi orang dekat kita. Nabi Nuh terhadap istrinya, Nabi Lut terhadap istrinya, Nabi Nuh terhadap anaknya, Asia kepada suaminya, Nabi Muhammad kita kepada pamannya Abu Lahab yang dia berikan dalam Al-Quran. Ya, membiarkan. Maksudnya membiarkan itu menyampaikan tentu, tetapi setelah itu ya terserah mau pilih yang mana. Jangan karena pilihan orang lain itu salah, lalu kita ikut menderita. Tidak boleh, karena setiap orang bertanggung jawab. Kita sudah bahas kemarin hadis pada pertemuan terakhir kita di surat Ibrahim, bahwa kalam itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama orang tertidur sampai dia terbangun. Yang kedua orang gila sampai dia waras. Yang ketiga anak-anak sampai dia akil balik, kan begitu. Jadi kalam itu artinya apa? Pertanggungjawaban akan dicabut dari 3 orang itu. Tidak ada tanggung jawab syar'i, tidak ada tanggung jawab moral bagi mereka yang tertidur. Ya. Tidak ada juga tanggung jawab moral bagi mereka yang gila. Tidak ada tanggung jawab moral bagi mereka yang masih anak-anak. Ya. Kenapa? Karena dianggap belum akil balik. Jadi katakan zarhum ya'kul wa yatamatta'u. Di tempat lain dikatakan kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang suka melampaui batas. Darhum ya'kulu wa yatamattau wa yulhihimul amal. Ya. Dan mereka dilalaikan oleh apa? Angan-angan kosong. Ingat, kita tetap bekerja keras, kita berusaha mencari uang juga sebanyak-banyaknya. Tapi jangan berpikir nanti saya belajar kalau uang saya banyak. Itu salah. Ulangi, itu salah. Sambil mencari uang, sisakan waktu untuk belajar Al-Quran, begitu. Sesibuk-sibuknya kita harus punya jadwal. Kan hidup ini berjadwal, ingat. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah kemampuannya membuat dan memenuhi jadwal. Hewan-hewan aja ada jadwalnya, cobalah lihat ayam. Ayam itu adalah terschedule dengan baik. Ayam itu adalah well schedule. Kenapa? Karena begitu pagi-pagi agak ada benang merah muncul di timur, fajar, mulai daripada fajar kadzib, itu ayam langsung berkokok. Itu rutin setiap hari. Kan berarti schedule-nya bagus itu ayam. Jadi ayam sendiri punya schedule, ingat. Masa manusia tidak punya schedule hidup? Ya, harus ada schedule hidup kita. Ya, harus ada jadwal hidup kita. Misalnya kapan kita bangun pagi, kapan kita mandi, kapan kita sarapan pagi, breakfast, kapan kita pergi ke kantor, kapan kita istirahat di kantor, kan ada semuanya. Kalau ada jadwal begitu, masa tidak bisa memasukkan jadwal membaca Al-Quran? Harusnya kan kita bisa bikin jadwalnya. Schedule ada yang ditentukan oleh kita. Ya. Masa makan pagi terschedule, ya. Makan siang terschedule, makan malam terschedule, mandi pagi terschedule, mandi sore atau malam terschedule. Masa kita tidak bisa menschedulekan belajar Al-Quran? Ya. Kan semua terschedule. Bagi mereka yang punya kantor, jadi owner, pasti dia punya schedule. Hari apa di kantor A, di kantor B, di kantor C. Hari apa di perusahaan A, perusahaan B, dan seterusnya. Harus ada schedule-nya. Jadi hidup ini terschedule. Nah, dalam membuat schedule itu, masa kita tidak memasukkan satu schedule tambahan, yaitu membaca Al-Quran beberapa saat. Maka Tuhan mengatakan, bagi mereka yang terlalaikan oleh angan-angannya itu, karena mereka nanti bisa saja berkata, saya mau baca Quran, tapi nanti kalau sudah selesai semuanya. Nanti kalau saya sudah sehat kembali. Ingat, ada juga orang yang mengatakan, nanti kalau saya sehat belajar Al-Quran lagi. Sebetulnya terbalik, Bapak Ibu jemaah sekalian. Puan dan Tuan, itu terbalik. Kalau kita sakit, harusnya tambah baca Quran, bukan terbalik. Mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa ikut tadabbur karena saya sakit. Lah, kecuali kalau sakitnya sampai pingsan, nah itu lain soal. Ataukah dioperasi, dan dia di anestesi sampai tidak sadar, ya itu lain soal. Tapi kalau cuma flu, cuma berbaring di tempat tidur lah, kan bisa belajar sambil baring sekarang. Beda dengan dulu, karena kita harus pergi ke sekolah, ke kampus,
memang tidak bisa kalau kita sakit. Tapi sekarang ini jemaah sekalian, baca Quran bisa cuma di telapak tangan, tidak perlu besar. Kalau dulu kan kitabnya besar, tidak bisa kita angkat kalau kita lagi demam. Tapi sekarang pakai apa namanya, pakai device, pakai apa, pakai gadget kecil, pakai Zoom, kita bisa belajar dari mana-mana. Ya, tinggal sender di tempat tidur, baru kemudian letakkan laptop kita ataukah handphone kita di depan, sudah bisa belajar. Karena bagaimana coba sekali kalau kita meninggal, harusnya kita usahakan meninggal ketika terus-menerus belajar Al-Quran. Bayangkan, meninggal ketika sedang belajar Al-Quran luar biasa. Dia mengembuskan napas terakhirnya ketika sedang mengikuti tadabbur, luar biasa. Ya. Maka Allah mengatakan bagi mereka yang tidak seperti itu cara berpikirnya, darhum, biarkan saja mereka. Biarkan, suruh mereka makan, suruh mereka bersenang-senang, suruh mereka berangan-angan kosong dan lalai. Tapi apa kata Allah? Fasaufa ya'lamun, mereka pasti akan mengetahui. Jadi kata-kata Tuhan silakan, tapi fasaufa ya'lamun ini, pasti mereka akan mengetahui bahwa tindakan mereka itu salah. Jadi kita boleh makan, tetapi ingat, jangan sampai gara-gara makan kita tidak belajar Al-Quran. Boleh kita bersenang-senang, tapi jangan sampai karena bersenang-senang meninggalkan kewajiban kita. Ingat. Jadi Al-Quran sini bukan mengatakan la, ya. Kalau tahu ada la-nya, ada belakangnya ada illa, kan begitu. Nah, jadi zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Amal itu adalah angan-angan. Fasaufa ya'lamun, niscaya mereka akan mengetahuinya. Kita lihat surat Muhammad. Surat Nabi Muhammad maksudnya ayatnya 12. Di sini Allah berfirman, Innallah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati. Sungguhnya Allah yudkhilu akan memasukkan alladina amanu, orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, dimasukkan kemana? Jannatin, ke dalam surga, tajri, mengalir, min tahtihal anhar, yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, min tahtihal anhar. Itu orang beriman ya. Bagaimana orang yang tidak beriman? Kafaru, walladzina kafaru. Jadi ini adalah alladzina amanu. Jadi sini isinya ada 12 ini. Pertama adalah alladzina amanu, yang kedua adalah alladzina kafaru. Kalau alladzina amanu, mereka dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana alladzina kafaru? Apa kata Allah? Walladzina kafaru, mereka-mereka yang tertutup hatinya, yatamatta'u, mereka kerjanya bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan mereka kerjanya makan, kama ta'kulul an'am, seperti mana makannya hewan ternak. Kenapa hewan ternak? Kan makan juga, benar dia, tetapi hewan ternak tidak makan saja dan tidak pernah punya jadwal belajar. Coba lihat sapi, pagi-pagi keluar dari kandangnya oleh gembalanya, datang ke padang rumput, langsung makan. Setelah makan, penuh itu temboloknya, penuh itu penampungannya di tenggorokannya, dia duduk di bawah pohon sambil mengunyah-ngunyah. Begitu. Setelah lapar lagi, makan lagi sampai sore. Habis itu kenyang lagi, balik ke kandang sambil ngunyah-ngunyah. Nah, itu sapi, tidak ada jadwal belajarnya. Nah, apakah kita mau seperti sapi? Nah, kalau ada orang seperti itu, kata Tuhan, walladzina kafaru, dan adapun orang kafaru, kerjanya yatamatta'un, bersenang-senang saja isi kepalanya, wa ya'kulun, dan mereka kerjanya pikirannya hanya makan, kama, sebagaimana ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak itu makan. Wan naru maswal lahum, dan nerakalah tempat tinggal yang pantas bagi mereka. Jadi gara-gara makanan dan bersenang-senang bisa masuk neraka. Nah, ini gara-gara makan, kerjanya makan. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan kita, kalau kita makan, mintalah berlindung dari azab api neraka. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan masih ingat doa kalau mau makan? Doanya adalah Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kalau kita makan itu minta, karena makan ini bisa melahirkan neraka ini. Makanya kalau kita makan, kita minta berkah dulu, Allahumma barik lana fima razaqtana
waqina adzabannar. Ya, gitu. Ya. Setelah kita makan, alhamdulilladzi at'amani wa saqani wa jalani minal muslimin. Nah, tadi berserah diri. Ya. Jadi walladzina kafaru yatamatta'una wa yaqulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Jadi kata-kata kama ta'kulul an'am di sini maksudnya tidak punya schedule belajar. Karena kalau makan kan sama hewan makan, makanya kita termasuk jenis hewan. Dari ilmu taksonomi kita ini termasuk hewan. Karena makan, minum, berkawin-mawin, turun-temurun. Ya, kamu sama persis kita. Ya. Bergerak-gerak, kamu gitu. Istirahat, tidur. Itu sapi juga istirahat, tidur juga. Nah, jadi sama makan, sama-sama makan. Lalu apa bedanya? Makannya hewan ternak, ya tujuan hidupnya. Bukan alat untuk berpengetahuan. Sedangkan manusia makan alat untuk berpengetahuan. Dan puncak pengetahuan adalah Al-Quran. Jadi seperti ini. Nah, ini juga surat At-Takasur, ini surat yang terkenal. Kata-kata al-haqu ini kita ambil dari sini nih. Ini tadi nih. Wa yulhihimul amal. Angan-angan kosong melalaikan mereka. Apa angan-angan kosongnya? Nah, coba kita lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqumut takatsur. Kalau kita berpikir at-takatsur itu berpikir kuantitatif. Ya, kalau di sini artinya takatsur itu berpikir banyak. Banyak itu kan jamak ya, plural. Takatsur ingat dari kata kathir. Jadi yang tahu sedikit bahasa Arab, takatsur ini dari kata kathir. Kathir itu banyak. Lawannya qalil, sedikit. Nah, itu adalah kathir. Nah, kalau berpikir terus-menerus agar banyak namanya takatsur. Pertanyaan, tidak bolehkah kita berpikir banyak? Oh, boleh. Karena bagaimana kita bisa hidup kalau tidak berpikir banyak? Untuk berhaji, kita harus berpikir menambah pendapatan kita setiap bulan, menambah tabungan kita agar bisa pergi berhaji. Kita mau bikin rumah, harus berpikir banyak supaya kita bisa beli rumah. Ya, seperti itu. Kita ingin beli kendaraan, mobil, kereta, kita harus berpikir banyak. Karena kereta harganya tidak sedikit. Mobil harganya tidak murah. Ya. Nah, maka kita harus berpikir banyak. Nah, yang apanya yang disalahkan di sini bukan banyaknya, tapi lalai. Alhaakumut takatsur. Kalau kamu selalu hanya berpikir kuantitatif, kamu bisa lalai. Jadi yang buat lalai itu orang berpikir banyak, at-takatsur. Bayangkan semua benda yang dipikirkan, mulai dari penitinya, ya, kancing bajunya, kalau perempuan lipstiknya, kalau bapak-bapak dasinya, parfumnya, sisirnya, kalau bapak-bapak ada sisirnya, semuanya dipikirkan, kan banyak sekali tuh. Lupa satu langsung bingung, hilang satu langsung galau. Ya. Jadi alhaakumut takatsur, berpikir takatsur ini membuat orang bingung. Makanya supaya tidak dilalaikan, ya yang banyak ini jangan kita dilalaikan. Maksudnya supaya tidak galau, tidak bingung, jangan dilalaikan yang satu ini. Bagaimana? Ya redo aja. Jadi alhaakumut takatsur, berpikir kuantitatif, berpikir plural, berpikir jamak, berpikir banyak itu membuat kita lalai. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak lalai? Dan ini tetap kita lakukan. Ingat, ini harus dilakukan. Ulangi lagi, at-takatsur harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, gimana menambah anak? Menambah anak itu kan, yang belum, bagi bapak ibu terutama yang masih bujangan, yang masih single, yang tidak masih muda ini, kan pasti berpikir akan menikah. Ketika menikah kan berarti dia tidak hanya membiayai hidupnya, harus membiayai istrinya. 1-2 tahun menikah punya anak, harus membiayai anaknya. 2-3 tahun berikutnya punya anak lagi, sudah 2 anaknya. Ya, anak itu semakin besar, butuh uang. Nah, kan harus dipikirkan. Nah, itu adalah takatsur. Ya. Nah, cuma dalam takatsur ini jangan sampai lalai. Caranya bagaimana? Nah, inilah Al-Quran datang menyampaikan. Supaya tidak lalai dalam takatsur ini, karena takatsur adalah kemestian, maka zurtumul makabir. Rajin-rajinlah melewati kuburan, menziarahi kuburan. Terutama kuburan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita, orang tua kita, para pemimpin negara yang pernah memerdekakan negara kita,
para ulama-ulama yang telah menyebabkan kita bisa mengenal Allah dengan baik. Nah, itu dia. Hatta zurtumul maqabir. Nabi terutama, ya maksumin. Nah, itu dia. Karena mengingatkan kita bahwa mereka juga dulu pernah hidup seperti kita. Apalagi kita menziarahi Nabi. Apa yang kita ingat? Nabi saja kekasih Allah meninggal. Siapalah saya ini, kan begitu. Nabi kan kekasih Allah. Ya. Apalagi kita ini, karena kematian adalah mesti. Maka hatta zurtumul maqabir. Artinya apa? Supaya memperbanyak harta ini tidak membuat lalai, ingatlah mati. Karena zurtumul maqabir itu ingat mati sebetulnya. Ingatlah mati. Ya, jadi selalulah menyiapkan waktu untuk belajar. Yang at-takasur hartanya jangan tunggu sampai konglomerat tingkat dunia baru mau menyiapkan waktu untuk berlangganan Zoom untuk misalnya belajar. Atau membeli handphone untuk belajar. Ya. Jangan tunggu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Jadi rumusnya tidak lalai adalah hatta zurtumul maqabir. Kalau kita tidak zurtumul maqabir dan tetap lalai, apa kata Allah? Kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak, kamu pasti akan mengetahuinya. Sama tadi dengan di sini. Ya. Zarhum ya'kulu yatamatta'u wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun. Niscaya mereka akan mengetahuinya. Jadi ingat, niscaya mereka akan mengetahuinya. Ya. Kita lagi surat berikutnya ya. Kita pindah dulu, kita ayat dulu di sini ya. Ayat yang keempat. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Wa ma ahlakna, dan tiadalah kami menghancurkan, membinasakan suatu negeri illa kecuali walaha, padanya kitabun ma'lum. Ada ketentuan yang telah diketahui, maksudnya yang telah dipenuhi. Jadi kalau ada satu negeri peradaban ya, yang kemudian dihancurkan Allah, itu karena telah memenuhi ketentuan. Maklum itu kriteria yang telah ditentukan. Maklum itu diketahui, maksudnya ditentukan. Ada kriteria ketentuan yang telah ditentukan. Kitabun itu kan ketentuan atau kriteria yang telah ditentukan. Maklum yang sudah diketahui bersama. Jadi ada syarat. Syarat naik dan syarat turun. Syarat naik dan syarat jatuh. Ya. Kalau syarat naik kita penuhi, kita akan naik. Syarat jatuh kita penuhi, kita akan jatuh. Ya. Jadi cuma dua saja. Naik atau jatuh, atau stagnan. Jadi wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Pasti memenuhi syarat. Jadi kalau umat Islam mau berjaya harus memenuhi syarat kitabun ma'lum. Sebaliknya ada negara sekarang yang besar seperti Uni Soviet dulu, tapi ketika memenuhi kriteria jatuh ya hancur juga. Kitabun ma'lum seperti itu. Jadi kata kitabun ini ketentuan yang harus kita penuhi. Ya. Begitu ya dengan orang per orang, ini kan karya berarti kolektif. Kalau sudah banyak orang di negara itu bermasalah, rusak, nah negara itu bisa rusak, hancur. Peradaban itu akan hancur. Ini yang menyebabkan hancurnya peradaban Uni Soviet. Ini yang menyebabkan hancurnya misalnya Turki Utsmania. Ingat Turki Utsmania itu berjaya sampai 700 tahun. Ya. Inggris bisa menjadi negara yang paling berjaya di dunia. Sekarang digantikan Amerika. Sekarang Amerika mulai sedikit-sedikit mengalami redup, fade up. Dan setelah itu mulai digantikan oleh Cina sekarang, seperti itu. Nah, dari sisi teknologi persenjataan, sekarang kita lihat Iran mulai muncul ke permukaan. Ya. Jadi dari sisi rudal sekarang, Iran termasuk di dalam 5 besar kalau rudal. Karena bisa memiliki rudal hipersonik atau hypersonik itu baru 3 negara, yaitu salah satunya adalah Iran. Israel tidak ada, makanya kemarin Israel nggak pernah nyerang Iran pakai rudal, nggak ada rudalnya kayak gitu. Ya. Makanya Israel itu menyerang Iran sebetulnya kebanyakan dari dalam, namanya sabotase. Sabotasenya itu 85%. Ya. Ada serangan dari luar pakai pesawat F-35 tapi ditembak satu persatu seperti itu. Ya. Jadi wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Nah, negara seperti Amerika, negara seperti Israel, dia telah memenuhi kitabun maklum untuk jatuh. Jadi negara ini pasti jatuh.
Tidak ada negara yang seperti ini muncul ke permukaan. Tidak ada negara seperti ini yang bertahan. Tidak ada negara ini yang terus berjaya. Pasti hancur. Kenapa? Kriteria kehancuran telah dipenuhi. Ya. Kitabun maklum. Kita lihat surat musyawarah. Bukan surat musyawarah, surat Asy-Syu'ara, surat 26. Allah berfirman di ayat 208. Wa ma ahlakna min qaryatin, dan tiadalah kami membinasakan min qaryatin, suatu negeri, kita artikan saya suatu negara besar, peradaban, illa kecuali laha, baginya munzirun, telah ada pemberi peringatan. Sekarang dunia modern sekarang ini dengan munculnya Amerika Serikat dan sebagainya itu telah ada pemberi peringatan, yaitu negara Iran. Karena Iran ini melakukan sesuatu terukur, bukan hanya sesuai dengan standar hukum yang telah ditentukan oleh dunia, PBB misalnya, tetapi juga oleh agama. Banyak yang bertanya, kok kenapa Iran tidak menggempur Israel aja sampai habis-habisan? Bisa saja, tetapi itu melanggar Al-Quran. Secara hukum internasional boleh. Kenapa? Karena Israel menyerang Iran duluan. Makanya berita-berita yang benar itu ketika menyebut Israel menyerang Iran itu namanya perang Israel dan Iran itu adalah unprovoked war. Perang yang tidak diprovokasi, karena Iran tidak memprovokasi. Ya, Iran tidak menyerang duluan Israel, Iran tidak mengganggu duluan Israel, tapi tiba-tiba tidak ada asap, tidak ada hujan, tiba-tiba Israel menyerang Iran, menyerang nuklirnya. Padahal banyak di dunia negara nuklir yang tidak diserang, termasuk Israel punya. Pakistan punya, India punya, Cina punya, Rusia punya, ya, Perancis punya, Inggris punya, Amerika apalagi. Kenapa mereka tidak diserang kalau alasannya nuklir? Ya. Kenapa cuma Iran? Padahal Iran telah bekerja sama dengan lembaga atom internasional. Ya. Benar yang dikatakan Ahmadinejad. Kalau nuklir itu bermanfaat, kenapa kami tidak boleh memilikinya? Kalau nuklir itu berbahaya, kenapa kalian memilikinya? Nah, kan gitu. Maka wa ma'ahlakna min qaryatin, tiadalah kami membinasakan suatu negeri illa kecuali telah ada pemberi peringatan. Sekarang sudah ada satu negara yang memberikan contoh teladan. Kenapa Iran tidak menggempur Israel mati-matian? Kembali kepada pertanyaan awal tadi. Secara internasional boleh Iran menyerang Israel sampai habis-habisan, tapi melanggar Al-Quran. Dari mana Al-Qurannya? Al-Quran mengatakan qatilul ladzina qatilu fi sabilillahi ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah mereka orang-orang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Kenapa? Allah tidak mencintai orang-orang melampaui batas. Disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Jangan melampaui batas, kata Al-Quran. Coba kita lihat di sini. Jadi perangilah, tetapi jangan melampaui batas. Ya. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayatnya 190 nih. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengetahui kenapa Iran berhenti menyerang Israel, nah, ayat ini coba nih. Lihat. Surat 2, ayat 190. Allah berfirman, waqatilu, perangilah. Ingat, fisabilillah di jalan Allah. Jadi harus di jalan Allah. Artinya bukan jalan hawa nafsu. Bukan karena amarah. Bukan karena dendam, tapi fisabilillah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilu. Mereka yang memerangi kalian. Ya, kalau tidak diperangi baru kalian memerangi, itu namanya agresif dan itu berdosa. Sama dengan kita nusuk orang, alasan orang itu tidak bersalah. Ya, kamu gitu. Waqatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang atau negara-negara yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi jangan melampaui batas ini. La ta'tadu, jangan melampaui batas. Tadi itu melampaui batas ya. Sini artikan melanggar rukun, ini melampaui batas sebetulnya. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sungguhnya Allah tidak cinta, tidak suka pada orang-orang melampaui batas ya. Ayat berikutnya ya. Mana tadi? Kita loncat ke sini ya. Fa'inin tahau, kalau mereka sudah berhenti, kan pelangi tadi.
Apabila sudah berhenti, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya Iran mengatakan kemarin, selama Israel masih menyerang balik, kami akan serang balik juga. Coba. Kapan berhenti? Kalau mereka berhenti juga. Ini fa in tahau, kalau mereka berhenti, tidak boleh lagi ada permusuhan. Di tempat lain dikatakan, kalau mereka sudah berhenti, ini nih. Fala udwana illa ala zalimin. Wa qatiluhum, perangilah mereka terus hatta sampai la takuna fitnatun, tidak boleh ada fitnah lagi. Wa yakuna dinu lillah, sehingga aturan itu hanya milik Allah. Ingat, peraturan Allah. Fa in tahau, tapi apabila mereka berhenti, fala udwana, tidak boleh ada permusuhan lagi. Ingat itu, tidak boleh ada permusuhan kalau sudah berhenti. Ya. Maka patokannya kalau kau berhenti, berhenti. Yang nyerang juga. Seperti contohnya, kenapa Iran menyerang pangkalan Amerika di Doha, Qatar? Ya karena Amerika menyerang Iran. Menjatuhkan bom di Fordo, instalasi nuklirnya Iran. Nah, balas balik. Coba kalau Amerika masih menyerang lagi, pasti tidak akan selesai. Nah, dengan demikian, siapa yang selalu berhenti? Mereka. Seperti itu. Fala udwana illa ala zalim. Tidak boleh lagi ada permusuhan kecuali orang zalim. Nah, seperti itu. Maka kita kembali lagi tadi di sini. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun. Tidak ada satu negeri yang kami hancurkan kecuali harus ada pemberi peringatan dulu. Maka camkanlah Bapak Ibu sekalian, Iran tak terkalahkan. Tidak akan terkalahkan. Dan sudah terbukti beberapa kali. Ya, pertama, revolusi Islam Iran adalah menghancurkan kekuatan Amerika, Inggris, Prancis, dan Israel di Iran. Satu. Setelah hancur, setelah jatuhnya, bersamaan dengan jatuhnya Reza Pahlavi, Amerika masih main mata. Kedutaannya disandra. Tidak pernah ada di dunia kedutaan Amerika disandra kecuali Iran. Bapak Ibu sekalian, carilah berita. Ada nggak negara lain berani menyandra diplomatnya Amerika di kedutaannya sendiri, kecuali Iran, selama 444 hari. Yang kedua, yang ketiga maksudnya, Amerika ingin melepaskan sandranya. Dibuatlah operasi yang sangat rahasia dan paling mahal di dunia. Paling rapi, paling mahal, paling rahasia, paling kuat kalau melibatkan seluruh komando, melibatkan seluruh kekuatan spesialnya, apa itu, kayak komando pasukan khususnya Amerika, baik Navy-nya dan sebagainya, angkatan lautnya, angkatan udaranya. Untuk apa? Untuk membebaskan sandra tadi. Dibuatlah operasi namanya Operation Eagle Claw, operasi cakar elang. Tapi apa yang terjadi? Begitu operasi itu dijalankan, tiba-tiba datang badai padang pasir, 3 helikopter bertabrakan dengan kapal pesawat pengangkut pasukan. Akhirnya batal. Ya. Jadi operasi itu batal padahal paling mahal. Ya, operasi itu dikendalikan dari dari laut Oman, berlabuh itu Nimitz. Sekarang masih ada Nimitz, ya, USS Nimitz, ya, kapal induk. Yang kedua, mereka bikin base di tengah padang pasir Irak, namanya Desert One, tapi gagal semuanya. Ya. Kemudian setelah itu, apalagi Amerika, Inggris, Prancis memprovokasi Saddam Hussein, suruh nyerang Iran. Dengan alasan Iran baru revolusi, tentaranya masih kacau balau. Apa yang terjadi kemudian? Setelah 8 tahun dipersenjatai Amerika, Inggris, Prancis, dan Israel, Saddam Hussein gagal untuk mengambil sejengkal tanah daripada Iran. Akhirnya Saddam Hussein meminta kepada PBB untuk menengahi, akhirnya lahirlah ceasefire atau kegencatan senjata yang menyebabkan terhentinya perang antara Iran dan Irak selama 8 tahun. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi justru Saddam Hussein yang keteteran, banyak utangnya, habis uangnya. Ya, karena semua bantuan Barat ternyata bukan bantuan gratis, percuma, semuanya harus dibayar. Sementara Iran tetap survive, luar biasa. Ujungnya siapa? Imam Khomeini tetap ada, Iran tetap ada, Iran yang diberahi Saddam Hussein. Justru Irak versi Saddam Hussein sudah tidak ada. Termasuk Saddam Hussein sudah tidak ada digantung. Coba. Kalah lagi. Ya, kalah lagi. Pada tahun 2011, 2000 berapa gitu. Ya, belum 2011 mungkin. Mungkin Bapak bisa cek di Google.
bahwa pernah suatu hari Amerika Serikat menyusupkan masuk marinirnya, Navy-nya, marinirnya 11 orang ke Iran, ke laut Iran secara sembunyi-sembunyi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Oleh Angkatan Laut RGC kemudian berhasil ditangkap 11 orang, semuanya. Padahal ini adalah Navy, ini adalah marinir, pasukan khusus Angkatan Lautnya Amerika. Apa yang dilakukan kemudian? Angkatan Laut Amerika dibuat tidak berkutik, suruh angkat tangan di atas kepala, di belakang. Coba, mereka menangis seperti anak kecil. Coba bayangkan jangan sekalian. Jadi sudah kalah lagi. Jadi kesimpulannya Amerika tidak pernah menang melawan Iran. Terakhir adalah Amerika meminta Israel untuk menyerang Iran dengan membuat sandi yang disebut dengan The Rising Lion. Singa yang bangkit. Apa singanya? Ya, Iran yang lama, Iran yang bersifat monarki, Iran Reza Pahlavi. Ya. Makanya disebutlah dengan Rising Lion. Karena gambar Iran itu, gambar bendera Iran sebelum revolusi Islam Iran adalah di tengah-tengahnya itu singa. Ya. Sekarang sudah berubah jadi pena dan kembang. Ya. Nah, itu dinaikkanlah itu, sudah dipersiapkan itu Reza Pahlavi Junior. Tapi apa yang terjadi? Serangan Israel tanggal 13 Juni lalu gagal total. Yang terjadi adalah Israel hampir hancur, porak-poranda. Dan sejak itu pasti Israel akan terus melemah dan terus melemah. Ya. Tidak pernah terjadi. Kenapa? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dia munzirun. Negara Iran menjalankan tugas sebagai munzirun. Ya. Mengingatkan tentang pentingnya Al-Quran. Surat Al-Qasas. Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlaknal qurun. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab-kitab suci, yaitu Taurat. Min ba'di, setelah ma ahlaknal qurunal ula. Setelah kami membinasakan generasi terdahulu sebelumnya. Ya. Basaira linnasi, sebagai kita sebut saja sebagai perbendaharaan pengetahuan bagi manusia. Basair itu basirah, ya. Basair itu basirah, pandangan. Kita artikan sebagai pengetahuan bagi manusia. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatan, dan rahmat. La'allah, mudah-mudahan manusia bisa mengambil pelajaran. Ya, tazakarun, mengingat. Jadi itu sebagai pengingat. Jadi kejadian-kejadian terdahulu itu, bayangkan Fir'aun begitu kuatnya. Hancur. Ya. Jadi semuanya adalah merupakan peringatan. Ya. Ayat terakhir. Bapak Ibu perhatikan ini bendera. Bendera siapa? Coba kita lihat ayat berikutnya yang berbicara tentang boleh jadi, ingat, boleh jadi bendera ini yang dibicarakan. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Suatu umat, suatu peradaban, kalau sudah saatnya hancur, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Pasti akan hancur. Jadi ini bisa berlaku pada Israel, bisa berlaku pada Amerika. Kapan hancur Israel? Gampang. Begitu hancur induknya, hancur Israel. Jadi Israel itu tergantung dari Amerika. Begitu Amerika juga hancur, Israel hancur. Dan ketika hancurnya, ketetapan hancurnya, kriteria hancurnya sudah terpenuhi, Kitabul Maklum tadi, ya maka kemudian tidak bisa ada yang menahannya. Tidak bisa kita majukan dan tidak bisa kita mengundurkannya. Maka membaca ayat ini, lepaslah ego kita di sini. Kan terkadang kita pengen sekali Israel hancur sekarang. Ya, tidak boleh maunya kita, Bapak Ibu sekalian, harus maunya Allah. Ya. Harus ada kriteria-kriteria yang telah dipenuhi, yang harus dipenuhi. Ya. Kita ingin Amerika itu hancur, tidak boleh maunya kita. Ya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Kenapa? Karena negara itulah, peradaban itulah yang memenuhi kriteria secara sempurna untuk hancur, baru bisa hancur. Yang tahu itu hanya Allah. Kita bisa melihatnya hanya sebagai pandangan, analisis, basair tadi. Tetapi kepastiannya Allah. Jadi ma tasbiqu min ummatin ajalaha
wa ma yastakhirun. Kesimpulannya, kalau umat itu sudah sampai masanya, tidak ada yang bisa mendahulunya dan tidak ada yang bisa juga mengakhirkannya, ya. Tidak ada yang bisa mendahulunya dan tidak ada yang bisa mengakhirkannya, mengundurkannya. Ini berlaku juga pada umat Muhammadi. Ya, umat Muhammad ini adalah umat yang terakhir dan dia akan selalu ada karena dia terakhir, akan selalu ada sampai akhir zaman. Tapi umat Muhammad yang mana? Nah, seperti dalam kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, itulah umat Muhammadi. Inilah umat inilah yang berlaku padanya iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi seperti itu. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Kita lihat ayat berikut ini. Allah berfirman di surat Al-A'raf surat 7:34. Walikulli ummatin ajal, dan bagi tiap-tiap umat ada ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada masanya, kata Tuhan. Ada. Kayak kita manusia juga, setiap kita ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajalnya sudah sampai, dan yang paling tahu itu Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat ini harus kita miliki kalau kita ingin melihat Timur Tengah sekarang. Jangan sampai kita ingin melihat Israel itu seperti maunya kita. Ingat, seperti maunya kita itu tidak boleh. Harus seperti maunya Allah. Ego kita harus hilang di sana. Jadi walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap masyarakat ada ajalnya. Apabila ajalnya sudah tiba, ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tidak ada yang bisa mengundurkannya walaupun hanya sesaat. Begitu juga kalau belum saatnya, wala yastaqdimun, tidak ada yang bisa memajukannya. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa memajukannya. Ya. Surat Al-Munafiqun ayat 11. Al-Munafiqun surat 63. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Kalau tadi umat, sekarang nafs seseorang. Jadi sama dengan kita juga. Kalau nafs seseorang sudah sampai ajalnya, la yuakhirallah, Allah tidak akan mengundurkannya. Allah tidak akan menundanya kalau memang sudah sampai. Wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi sudah jelas. Sebelum kita diskusi, kita lihat dulu hadis berikut ini. Ya. Kita ada dua hadis. Yang pertama adalah batas ajalnya umat Islam ini. Di umat Islam juga ada batas ajalnya. Ya. Kapan ajalnya umat Islam? Ini adalah hadis dari mana nih? Ibnu Umar. Dari Ibnu Dinar, jadi bin Dinar, Abdullah ibn Dinar. Sami'tu bin Umar, saya mendengarkan kata Ibnu Dinar di sini. Saya mendengarkan Ibnu Umar berkata, yaqul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajalukum fi ajali man kana qablakum. Batas ajal kalian atau ajal kalian, kumnya ini kepada kita umat Islam. Ajal kalian umat Islam fi ajali man kana qablakum, fi itu dibanding dengan ajalnya atau masa hidupnya umat-umat sebelum kalian, kama baina salatil asri, sebagaimana antara salat asar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Artinya berdasarkan ayat ini, umat Islam itu, umat Muhammad ini adalah umat yang terakhir. Sebelum terbenamnya matahari, artinya sebelum kiamat. Jadi artinya apa? Umat Muhammad ini, umat Islam ini akan ada sampai hari kiamat. Ya, seperti itu. Seperti antara salat asar dan ghurubi syams, terbenamnya matahari. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 5641. Hadis berikutnya, bersenang-senang dalam 2 hari raya. Ini adalah hadis dari Humaid an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Qala berkata, jadi Anas bin Malik berkata, kana li ahli jahiliyati yauman, bahwa pada zaman jahiliyah, ahli jahiliyah itu adalah penduduk jahiliyah, yauman ada 2 hari. Ya, 2 hari mereka bersenang-senang.
Jadi sebelum Islam datang, pada zaman jahiliyah itu ada 2 hari setiap tahunnya bersenang-senang. Yauman, fi kulli sana, pada setiap tahun. Jadi yauman ada 2 hari, fi kulli sana, pada setiap tahun. Yal'abuna fihima, mereka bersenang-senang pada kedua hari itu. Falamma kadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi tiba atau pindah ke Madinah, Al-Munawwarah, Madinah sekarang. Ya, artinya Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi bersabda, kata Anas bin Malik ya. Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat, kana lakum yauman tal'abuna fihima. Dulu waktu zaman jahiliyah kalian punya 2 hari dalam satu tahun, di mana pada 2 hari itu tal'abuna fihima, kalian bersenang-senang padanya. Wa qad abdalakumullah walaqad abdalakumullahu fihima khairan. Lalu kemudian Allah menggantikannya buat kalian keduanya dengan yang lebih baik, minhuma, daripada kedua sebelumnya, yaitu Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Apa maksudnya kita angkat tadi sini? Ingat tadi di atas, silakan mereka bersenang-senang. Nah, bersenang-senang itu tidak dilarang, tetapi sebaik-baiknya bersenang-senang adalah yang di dalamnya ada unsur-unsur ilahiyah. Kita tahu Idul Adha, Idul Fitri itu kan bersenang-senang, tapi ada unsur ilahiyah di dalamnya. Nah, harusnya begitu juga. Sebaik-baiknya kita bersenang-senang, ada unsur ilahiyah di dalamnya. Makan-makan misalnya, kan bagus, didahului dengan pengajian. Kamu gitu. Jadi bagus tuh, makan tetapi dahului dengan pengajian. Jadi, makannya menjadi ibadah tingkat tinggi. Ya, seperti itu. Bepergian dalam keadaan sedang ada kegiatan-kegiatan ilahiyah. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, ya, contohnya kita bepergian kemana gitu, seperti ke Irak misalnya, karena tujuan kita di sana menziarahi pusaranya orang-orang tertentu, orang suci misalnya. Nah, tentu kalau kita bepergian ada unsur bersenang-senang di sana, makan, minum dan sebagainya. Tapi ada backbone-nya, ada tulang punggungnya. Nah, seperti itulah. Jadi seperti itu pada zaman jahiliyah sudah ada kesenangan-kesenangan, tapi diganti oleh Allah dengan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu kan bernilai ibadah tinggi. Idul Adha bernilai ibadah tinggi, tapi di dalamnya juga ada bersenang-senang, seperti itu. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian dengan ayat-ayat ini, kita semuanya bisa mensinkronisasikan dan mengintegrasikan antara kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Kehidupan material kita dengan kehidupan spiritual kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya dari Allah, tapi kalau ada kehilafannya, kekurangannya dari kekurangan pribadi almarhum, Al-Fakir, mohon maaf. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi ajwajin. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil farajah. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali pada teguran dan peringatan ayat 5 tadi, Ustaz. Bahawa sesuai dengan konteks tafsiran hari ini, maka bolehkah kita tafsirkan sesuai dengan apa yang ada jadi pegangan Zionis Yahudi ni dalam Talmud mereka, yang mana mereka yakin 1000% Dajjal yang akan memimpin mereka hanya dapat mengetahui mereka apabila negara Israel yang mereka idamkan tu memenuhi saiz daripada 2 sungai, yakni Nile dan Euphrates. Nah, barulah tertegak the Solomon Kingdom yang mereka idamkan tadi. Dan ini clear cut ada dalam rencana uniform IDF tu sendiri, kawasan negara Israel tersebut. Dan when that happen, maka kita juga diberitahu daripada sisi pihak Islam pula bahawa di sinilah berlakunya Imam Mahdi AS dengan Nabi Isa AS akan menghabisi Dajjal tadi, sebelum mereka sempat menyebarluaskan
secara total fitnah-fitnah mereka menjadikan bangsa selain Israel sebagai guem mereka atau slave budak mereka. So beri pencerahan dan teguran Ustaz bahawa kita tahu benda ni tak boleh gunakan date atau deadline dan sebagainya, tapi apa yang kita tersirat dan tersurat yang terlepas pandang Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, seperti mana kita tahu bahwa Israel datang ke sana ditempatkan oleh kaum Zionis, dunia Zionism. Tujuannya adalah untuk mendirikan yang disebut dengan The Greater Israel, Israel Raya. The Greater Israel itu meliputi tadi yang dikatakan Pak Nur, di antara dua sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Sungai Nil itu yang sekarang di Mesir, jadi otomatis sebagian Mesir akan diambil. Kemudian Sungai Efrat yang ada di Irak sekarang. Jadi pasti Irak juga akan diambil. Nah, itu tujuannya. Dan ini bukan teori konspirasi. Seperti dikatakan tadi Pak Nur, itu memang sudah menjadi cita-cita mereka sejak awal berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina. Mereka sudah simpan tuh di emblem, di uniform tadi. Jadi uniform itu baju seragamnya Israel itu kan ada emblem, ada lambang. Itu lambangnya adalah The Greater Israel itu. Ya, jadi itu yang mereka, dan ini juga dipertegas kembali waktu zamannya Condoleezza Rice dari jadi Menlo dulu. Mungkin Bapak Ibu Tuan dan Puan masih ingat dulu salah satu menteri luar negerinya Amerika namanya Condoleezza Rice. Ya, itu adalah kalau tidak salah pada zamannya siapa ya? Zamannya Obama atau kalau tidak salah ya, zamannya Barack Obama. Namanya Bush. Bush Junior ya. Iya. Waktu zamannya Bush Junior itu ada menlunya menteri luar negerinya yang namanya Condoleezza Rice. Itu berkali-kali menjelaskan tentang The Greater Israel itu. Terima kasih banyak Pak Rum. Itu samanya George Bush Junior. Ya. Junior. Ya, Junior. Nah, jadi itu namanya menteri luar negerinya Condoleezza Rice. Itu berkali-kali menyebutkan bahwa Israel Raya itu meliputi ini dan ini seperti itu. Dan dia akan dipertegas kembali dengan ibu kotanya Yerusalem itu yang sekarang. Bukan Tel Aviv. Tel Aviv itu hanya sementara saja, temporary aja, tapi aslinya bagi mereka itu adalah Yerusalem. Nah, jadi itu sudah jelas. Jadi bukan teori konspirasi, ya. Memang seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah cita-cita mereka ini akan tercapai? Kita tahu bahwa memaksakan kehendak seperti inilah yang membuktikan bahwa mereka adalah Dajjal. Kenapa? Karena betapa banyak orang harus dibunuh. Kan harus dibunuh orang-orang ini. Ya, jadi bukan hanya orang Gaza dibunuh, cuma diambilnya sedikit-sedikit. Ya, Gaza diambil, nanti pindah lagi ke tepi barat. Setelah tepi barat selesai, ya Palestina habis. Berikutnya apa? Lebanon. Berikutnya apa? Yordania. Berikutnya apa? Sebagian Mesir. Nah, seperti itu. Nah, sebagian lagi apa? Suriah. Dan seterusnya. Jadi dengan demikian, ini diambil sedikit-sedikit. Ya. Setiap Perdana Menteri Israel sama saja sebetulnya jahatnya. Sejak zamannya Ben Gurion sampai sekarang Netanyahu. Nah, jadi dengan demikian ini menjadi. Nah, sedangkan Al-Quran sudah mengatakan ataukah Nabi hadis mengatakan bahwa pada saat Dajjal itu datang, pada saat itu juga Imam Mahdi akan datang. Seperti itu. Dengan demikian, ini believe it or not ini kita sudah saksikan juga bahwa tidak pernah sepanjang kehidupan sejak zaman Nabi beberapa saat setelah Nabi wafat, terutama setelah kekhalifahan yang keempat versi Sunni yaitu Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai sekarang tidak pernah lagi terjadi ada pemerintahan dipimpin oleh ulama besar, nggak ada. Coba Bapak Ibu cari setelah meninggalnya Imam Ali atau Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat, siapa lagi yang negara Islam atau Islam dipimpin oleh ulama besar? Tidak ada. Setelah Imam Ali diambil alih Muawiyah. Muawiyah nggak ketahuan bagaimana kualifikasi keagamanya. Apalagi anaknya Yazid. Ya. Setelah itu kemudian raja-raja sampai sekarang. Nah, tidak ada lagi ulama. Nah, baru sekarang tiba-tiba muncul ulama. Dari mana? Dari Persia. Seperti kata Nabi bahwa nanti muncul dari Persia. Ini hadisnya banyak sekali dalam hadis-hadis yang masyhur. Ya, yaitu dari kaumnya Salman. Inilah kejadian yang terjadi sekarang. Nah, dengan demikian, inilah kenyataan daripada ayat ini. Ma tasbiqu min ummatin ajalah wa ma yastakhirun. Jadi dengan demikian bisa kita pastikan bahwa yang disebut dengan Dajjal ya sekarang sudah terjadi. Dajjal itu kalau versi hadisnya, kalau versi Al-Qur'annya Ya'juj dan Ma'juj. Kalau menurut saya
Ya'juj itu adalah Amerika, Ma'juj itu adalah Israel. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Di chatroom. Oh, Di chatroom. Baik. Kalau begitu kita ke chatroom dulu ya. Kita keluar dari sini dulu. Ya, di chatroom ada dari Pak Burhan. Ya. Selain disambung huruf-huruf muqattah, disambung semuanya sehingga menjadi sebuah ayat tertentu. Ya. Apakah fungsi huruf muqattah? Apakah ianya mempunyai makna-makna yang khusus? Karena setelah huruf muqattah, lanjut ayat Allah mengatakan bahwa kitab Al-Qurannya dan sebagainya. Namun huruf muqattah itu sendiri bukanlah sebuah kalimat yang sempurna yang mempunyai makna langsung. Jawabannya benar. Jadi huruf muqattah itu bukanlah satu kata atau kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena kumpulan huruf-huruf. Ya, bukan sambungan huruf-huruf, tapi kumpulan. Kalau kita katakan makan, huruf-huruf juga, tapi bersambung. Menjadi M-A-M-A-K-A-N, makan. Kamu gitu. Jadi makan. Makan, eat. Ya, kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya begitu. E-A-T, kamu gitu. E-A-T, itu adalah huruf-huruf, tapi kalau disambungkan menjadi eat, makan. Nah, kalau Al-Quran tadi, alif lam ra tidak boleh disambung karena huruf terputus. Jadi bukan tidak punya makna. Malah tidak punya arti, tapi punya makna. Apa maknanya? Kita lihat di belakangnya. Dengan demikian, setiap huruf muqattah itu adalah warning, semacam bell, semacam seperti kalau kita bikin bel mau bangun, ya. Itu bel menunjukkan bahwa ini sebentar lagi akan ada sesuatu yang sangat penting. Jadi dengan demikian, huruf muqattah itu adalah mengambil kepada kita perhatian untuk satu, bahwa Alkitab itu punya pasangan. Mana pasangannya? Pasangannya yaitu huruf muqattah dikumpulkan, dipisahkan yang bersama, lalu kemudian terbentuklah satu kalimat. Ya. Pernah kita bahas di sini. Nah, kalimat itulah yang merupakan apa? Pasangan Al-Quran, dan mereka itulah nantinya yang akan melawan Dajjal di akhir zaman, menyebabkan munculnya Imam Zaman atau Imam Mahdi. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum Pak Ustadz.